sama-sama kita ketahui bahwasanya berdasarkan aktivitasnya itu perusahaan yang secara umum itu dibagi menjadi 3 kategori ya, seperti yang, sudah kita bahas di awal pertemuan di perkuliahan. Itu ada perusahaan jasa, dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan dagang ini itu definisikan sebagai perusahaan yang kegiatan bisnisnya itu memang untuk membeli barang dagangan dari supplier ataupun distributor, kemudian nanti itu menjualnya kembali kepada konsumen, tanpa itu mengubah wujud ataupun, bentuk dari ataupun sifat dari barang tersebut, gitu. Nah, dalam perusahaan dagang ini, karena ini terkait dengan transaksi penjualan, maka, oleh karena itu ada 9 jenis transaksi yang memang harus ditulis dalam masing-masing jurnal transaksi yang berbeda gitu. Nah, untuk, untuk memahami dari masing-masing jenis transaksi ini, itu dan untuk menghindari adanya kesalahan dari penulisan dari kolom debit ataupun kredit dalam setiap, transaksi tersebut, dalam penjurnalannya, maka oleh karena itu memang harus dibahas satu persatu, jenis-jenis transaksi tersebut dari perusahaan, dagang gitu ya. Ini terkait juga dengan, tahapan dari siklus akuntansi pada perusahaan dagang gitu. Karena ini terkait dengan konteksnya transaksi penjualan, maka kita akan menitik beratkan pada transaksi, penjualan yang ada di perusahaan dagang. Nah, eee, jenis-jenis transaksinya ini, bisa dikatakan itu sebuah kegiatan yang secara umum ya, dan berkala dilakukan oleh semua pihak yang ada dalam, perusahaan tersebut, tanpa terkecuali, dan itu juga dilakukan apabila itu kita kaitkan dengan sebuah perusahaan yang utuh, maka itu juga harus dilakukan oleh setiap aspek dalam perusahaan gitu. Nah, perbedaan dari karakteristik dari, jenis perusahaan juga akan menyebabkan nanti adanya perbedaan untuk transaksi yang dilakukannya gitu. Misalnya transaksi penjualan yang pada perusahaan yang berskala kecil, menengah, dan besar itu berbeda. Ada perbedaan karakteristik lah gitu antara setiap jenis perusahaan dan perbedaan cara pencatatan dari setiap perusahaan tersebut gitu. Artinya itu memang terkait dengan skala skala transaksi yang ada dalam perusahaan tersebut gitu ya. Nah, pada dasarnya itu jenis transaksi, pada perusahaan itu dibagi pada juga dalam beberapa poin gitu ya. Yang pertama tentu untuk, jenis pertama itu adanya pembelian barang dagang gitu. Nah, pembelian barang dagang ini sendiri itu dilakukan ketika membeli suatu produk ataupun barang gitu. Nah, adapun nanti, eee, penyedia penyedia barang ataupun penjual itu dapat, eee, berupa perusahaan ataupun perorangan gitu. Dapat berupa toko ataupun grosiran gitu. Tetapi transaksi pembelian ini juga dibedakan menjadi 2 macam juga gitu, yaitu transaksi pembelian apabila itu dilakukan secara tunai dan transaksi pembelian apabila itu dilakukan secara kredit. Nah, terkait dengan pertanyaan dari, temannya tadi bahwasanya, transaksi mana yang lebih baik gitu kan. Nah, dari penyaji sendiri itu memilih itu transaksi, penjualan ataupun pembelian dilakukan secara cash ataupun tunai, karena itu terkait dengan pencatatan langsung ataupun tidak langsung. Karena apabila itu, selain menghindari dari kesalahan ataupun kesalahan kesalahan human error ataupun kesalahan pencatatan yang dilakukan, itu pencatatan secara tunai itu akan, akan dilaksanakan ataupun dilakukan pencatatannya lebih simpel daripada, pencatatan secara kredit, karena itu ada adjustment nantinya gitu. Nah, yang kedua, eee, penjualan dari barang dagangan itu sendiri. Nah, penjualan dari barang dagangan yaitu kegiatan, selling ataupun penjualan yang kita lakukan sebagai penjual, dengan menyerahkan barang-barang yang kita beli, barang dagangan yang kita beli sebelumnya kepada konsumen. Di mana nanti, pembayarannya itu juga dapat dilakukan dengan 2 metode, metode cash ataupun tunai ataupun dengan, metode pembayaran kredit gitu. Terus adanya retur
pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian dan pengurangan harga ini yaitu kegiatan pembelian barang yang sudah dibeli kepada penjual karena terdapat misalkan adanya kerusakan ataupun adanya cacat pada produknya gitu ataupun ketidaksesuaian produk dengan pesanan gitu. Nah, itu saya akan point out sebentar yang seperti yang saya tanyakan tadi di awal itu penjualan atau dalam income statement itu laporan laba rugi itu dicatat sebagai saldo normalnya ada di kredit gitu ya. Sementara apapun yang terkait dengan penjualan baik itu potongan ataupun return ataupun diskon itu berada posisi saldonya berlawanan dengan akun penjualan itu sendiri gitu atau pendapatan gitu ya. Sedangkan untuk pembelian itu terdapat saldo normalnya di debit. Nah, itu tolong dipahami benar ini. Karena ini terkait dengan pencatatan jurnal dalam transaksi penjualan nanti gitu. Nah, selanjutnya yaitu retur dari penjualan dan pengurangan harga gitu. Retur penjualan dan pengurangan harga ini misalkan itu dilihat dari sudut pandang penjualnya gitu. Jadi perusahaan itu mengambil kembali barang dagangannya yang sudah dibeli ataupun dipesan oleh konsumen yang mengalami kerusakan ataupun kecacatan ataupun pesanan yang tidak sesuai gitu. Nah, itu makanya retur penjualan dan pengurangan harga ini itu dilihat dari segi pandang penjualnya itu sendiri. Terus ada potongan penjualan dan pembelian. Perusahaan pada dasarnya itu memberikan potongan penjualan ataupun harga atau biasa kita kenal dengan harga diskon gitu ya atas penjualannya kepada konsumen itu yang telah melunasi piutangnya. Tentu itu harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan juga ya. Itu sedangkan potongan pembelian itu merupakan potongan dari potongan ataupun diskon yang diperoleh oleh pembeli jika pembeli melunasi utang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya gitu ataupun lebih cepat dari kontrak perjanjiannya gitu. Kontrak perjanjian di mana pelunasan utang tersebut dilakukan gitu. Nah, terus adanya beban angkut pembelian dan penjualan gitu. Nah, biasanya pada supplier itu biasanya itu tidak akan mau itu untuk menanggung dari biaya beban angkut dari gudang ke tempat pembeli gitu. Oleh karena itu akan timbul biaya angkut dari pembelian gitu. Sedangkan beban angkut dari penjualan itu merupakan biaya angkut yang ditanggung oleh pihak penjual pada saat pengiriman barang dagangannya gitu. Nah, terus ada jenisnya persediaan barang dagangan gitu. Persediaan barang dagangan ini merupakan bahan ataupun barang yang akan digunakan nanti oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya dan penjualan nantinya gitu. Terus adanya transaksi pembayaran utang. Nah, jika perusahaan itu memiliki utang, maka pembeli wajib melakukan pelunasan utang kepada pihak kreditor nantinya gitu. Terus adanya transaksi penerimaan piutang gitu. Transaksi penerimaan piutang ini adanya penjualan yang dilakukan secara kredit itu akan menimbulkan adanya piutang gitu. Nah, oleh sebab itu jika perusahaan atau pihak dari penjual itu menerima pelunasan piutang, maka pada saat itu juga harus dicatat dalam pembukuan. Begitu. Jenis-jenis transaksi keuangan pada perusahaan dagang gitu.